Ini dia 4 tipe game yang bisa menghasilkan uang. Mana yang cocok buat kamu? Let's go guys, kita bahas. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan share ya, kembali share ada 4 tipe game yang bisa menghasilkan uang. Dan dari setiap tipe ini caranya bisa berbeda teman-teman. Nah, mana yang cocok buat kamu? Yang pertama kita akan bahas yang namanya game hiburan. Game hiburan ini aku apa ya namanya, bedakan daripada game-game yang lainnya nanti. Kenapa? Karena game hiburan ini definisinya adalah game yang memang dia dibuat untuk sekedar hiburan aja ya. Tapi nanti ada juga untuk menghasilkan uangnya walaupun gamenya hiburan. Kayak misalnya Free Fire, PUBG, Mobile Legend dan lain-lain sejenisnya. Itu aku buatkan kategorinya sebagai game hiburan. Karena di sana ya cara menghasilkannya berbeda. Jadi gimana caranya menghasilkan uang di Free Fire, PUBG, Mobile Legend? Itu yang pertama adalah buka jasa top up. Ya, seperti yang saya lakukan di 2018-2019, aku punya jasa top up dengan 3 karyawan ya teman-teman. Di sana aku bisa dapat penghasilan 20 sampai 25 juta bersih ya setelah menggaji karyawan dan operasional lainnya itu dalam 1 bulan teman-teman. Nah jasa top up ini itu lumayan besar dan aku juga waktu itu punya banyak reseller. Nah karena itu ya teman-teman, salah satu temanku yang dulu mulai bareng juga sampai sekarang itu masih fokus di dunia per top upan teman-teman. Sampai nikah, sampai ke beli rumah teman-teman ya, rumahnya juga lumayan gede dari jasa top up doang teman-teman ya. Berikutnya yang bisa kalian lakukan di game hiburan adalah jual akun teman-teman. Nah, jual akun juga bisa menjadi pilihan teman-teman ya. Kayak misalkan akun Free Fire yang cuma yang skin ya, skinnya bagus, Mobile Legend, PUBG dan lain-lain. Itu ternyata akunnya bisa dijual karena ada banyak orang yang pengen mendapatkan skin itu. Misalkan skinnya memang nggak bisa didapatin lagi, tapi itu dimiliki. Jadi dia pengen aja yang pakai skin itu teman-teman. Ya, itu ada ya yang pembelinya. Berikutnya adalah di game hiburan kalian juga tetap bisa melakukan jasa joki teman-teman. Nah di jasa joki ini juga sama, apalagi game-game yang ranked ya. Ada orang-orang yang dia pengennya minimal di misalkan di apa gitu ya, ranknya itu ada masing-masingnya gitu. Jadi tolonglah angkat ya sampai rank tertentu ya, maka dia akan bayar jasanya untuk jasa joki. Nah jasa joki ini terkenal, yang paling terkenal saat itu adalah Just No Limit. Just No Limit itu bisa main 16 jam per hari untuk jasa joki teman-teman. Tapi jasa jokinya juga lumayan besar teman-teman ya. Yang penting adalah kalian itu jangan ini ya, kalau kalian punya kemampuan, kalian merasa punya kemampuan sebagai orang yang bisa menjoki, kalian jangan underrated ya. Kalian harus percaya diri kalau kalian mampu ya. Kalau kalian layak dibayar lebih mahal gitu teman-teman. Itu sih lebih nanti kita bahas mungkin di private ya teman-teman. Kalau kalian mau ikutan private, kalian bisa cek di jualitem.com teman-teman. Kalau kalian mau top up ke jualitem.com, dan nanti kita akan buka reseller lagi di jualitem.com teman-teman ya. Jadi pastiin kalian cek di jualitem.com karena sekarang di jualitem.com bisa beli langsung ke WhatsApp ya. Jadi ada link menuju WhatsAppnya, jadi lebih mudah nanti. Cek aja lah pokoknya di jualitem.com, linknya di deskripsi. Yang berikutnya adalah bisa melakukan turnamen teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah ngebangun komunitasnya, kalian bisa dengan mudah membuka jasa top up, jual akun, jasa joki ataupun yang lainnya, termasuk buka turnamen kecil-kecilan. Ya kalau misalkan kalian nggak cocok dengan turnamen ya nggak usah. Ini cuma pembahasan aja. Karena kan ada beberapa orang yang merasa turnamen itu adalah judi, ya berarti nggak usah. Ini bukan untuk kamu. Jadi ini hanya pembahasan aja ya. Nah turnamen itu bisa dilakukan misalkan para pendaftarnya ya bayar ke kalian, nanti dapat hadiah segala macamnya gitu lah. Kalian ngerti lah ya gimana caranya kalian bisa dapat uang dari turnamen gitu teman-teman. Atau kalian juga bisa melakukan ini ya, mencari brand-brand tertentu yang kecil-kecil aja. Kayak misalkan di lingkungan kalian itu ada toko handphone, ada toko apa, pulsa segala macam. Itu kalian coba masuk ke sana, kita mau adain turnamen ya di sekitar sini dan nanti gini. Ya, negosiasi. Kalian dapat brand walaupun kecil ya. Itu bagus tuh. Jadi nggak hanya ngambil dari biaya turnamen, tapi juga bisa dari
brand-brand kecil teman-teman, itu bisa dilakukan. Oke, itu yang pertama, nah jenis pertama itu jenis game hiburan. Yang kedua adalah jenis game RMT. Seperti yang teman-teman ketahui, di Koinspirasi Digital juga membahas game RMT sejak 2021. Ya, jadi selalu ada game RMT yang kita mainkan di setiap tahunnya, teman-teman. Yang menunjukkan bahwa game RMT itu adalah game yang paling wajib harus dimainkan karena jangka panjang. Ya, selalu jangka panjang, komunitasnya selalu ada, tumbuh ya. Berapapun rate-nya nggak peduli kalau kalian mempelajari game RMT, berapapun rate-nya itu tidak akan peduli karena kalian bisa cuan. Jadi gimana cara cuan di RMT? Yang pertama adalah yang tentu aja farming. Kalau kalian farming doang tentu aja rate jadi masalah. Ya karena semakin lama game RMT itu semakin turun rate-nya, maka farming bisa jadi bermasalah. Tapi yang kedua ada joki. Gak peduli rate-nya berapapun, kalian bisa buka jasa joki. Pertama kali aku mainkan game dan mulai menjoki, aku selalu gunakan jasa joki untuk leveling, tapi aku yang mainnya. Jadi cuman diarahin doang. Itu salah satunya di RF Online ya dulu. Jadi dulu aku main game RF Online, ini salah satu game RMT. Di sana aku kalau mau cari ilmu cepat ya aku bayar orang. Nah bedanya dengan kalian nggak mau bayar orang, itu agak susah ya. Tapi karena mindsetku adalah pebisnis ya, aku harus bayar orang untuk aku belajar lebih cepat karena aku bayar waktu itu teman-teman ya. Dibanding kalau harus nyari-nyari sendiri, aku bayar orang aja udah. Akhirnya ya aku ngerti sekali selesai. Itu jadi aku bisa cepat. Nah, joki di game RMT itu bisa dilakukan teman-teman. Tentu aja bayarannya aku juga waktu itu satu kali sampai level max itu murah ya teman-teman. Satu hari cuma berapa 100-150 ribu gitu kalau nggak salah ya. Murah sih, murah banget sih. Karena kebanyakan orang itu masih nggak percaya sama kemampuan dirinya sendiri. Padahal mereka punya kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, tapi ya masih harganya murah. Kalau kayak gitu ya kalian nggak bisa berkembang menurutku ya teman-teman. Yang ketiga adalah jual akun. Di game RMT juga sangat banyak sekali jual akun teman-teman ya. Lalu apa bedanya game hiburan tadi sama game RMT? Ya kalau game hiburan itu jasa top up kalian itu dikendalikan ya sama kebijakan pemerintah. Jadi dulu di 2018 ya itu kita ya sebelum 2019 itu kita belanja itu bisa ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam gitu teman-teman ya. Tapi setelah 2019 itu ada kebijakan kalau kita nggak boleh belanja ke luar negeri. Jadi akhirnya kita boleh belanja di dalam negeri aja. Nah ya artinya ya harganya dimonopoli sama perusahaan-perusahaan besar seperti ya kalian tahu lah ya, perusahaan besar jasa top up di Indonesia gitu ya teman-teman. Akhirnya di sana penghasilanku mulai sangat tipis teman-teman ya. Oke, lalu itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang di RMT ya tadi kan jasa top up. Kalau di RMT kalian farming sendiri ya, kalian jual sendiri. Kalau tadi kan jasa top up kita harus belanja ya ke orang yang sudah ditentukan ya, perusahaan-perusahaan yang sudah ditentukan. Kalau sekarang farming bisa nyari sendiri dan jual sendiri. Nah bedanya ya lagi adalah kalian bisa jual dan beli. Kalau di apa tadi game hiburan kalian nggak bisa lakukan jual dan beli mata uangnya atau diamondnya itu ya. Tapi kalau di game RMT kalian bisa jual dan beli, dan ini yang menguntungkan sekali ya, yang bisa membuat kalian ya tidak dimonopoli. Kalau tadi game hiburan kalian pasti dimonopoli sama perusahaan-perusahaan besar ya harganya. Tapi kalau di game RMT kalian yang bisa memonopoli justru harga, kalian kontrol sendiri bagaimana komunitas kalian bentuk itu teman-teman ya. Itu dari pengalamanku. Nah ya kalau nggak ngerti diulang lah ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti kalian marah-marah sama orang yang ngomongin ngajarin kalian atau yang kalian tonton ya, harusnya kalian belajar ulang. Karena aku juga nggak belajar dari orang lain gitu. Pengalamanku itu yang berbicara teman-teman. Dan coba cari apakah ada di channel yang lain ngebahas seperti ini gitu teman-teman ya. Nah berikutnya adalah memang Koinspirasi Digital dibuat untuk kalian supaya berkembang ya, bukan menjadi penonton. Ngapain jadi penonton doang. Oke, yang berikutnya adalah ada game NFT. Lalu apa bedanya game hiburan RMT dan NFT? Kalau NFT itu apa yang bisa dijual? Ternyata gas fee ya. Misalkan ada game Polygon, orang-orang butuh fee-nya yaitu Polygon diecer, karena kalau beli di market Indonesia kalian minimal harus beli $10 misalkan ya. Jadi nggak boleh beli di atas $10, dan $10 itu misalkan 160.000 belum sama biaya-biaya yang lainnya. Jadi ya lumayan lah, masa harus ngeluarin segitu misalnya. Maka kalian jual eceran
Polygon misalkan ya. Nah, aku juga udah mulai jualan lagi karena adminku mau aku maksimalkan. Di jualitem.com kalian bisa cek lah di sana ya pokoknya. Nanti kalian cek terus atau kalau enggak juga kalian bisa WhatsApp ya. Nomornya ada di jualitem.com. Nah, kayak Gaspi eceran ini akan mulai aku jual teman-teman ya. Jual lagi maksudnya karena dulu juga aku jualan teman-teman. Pokoknya setelah Capital City kemarin ya, itu aku banyak open semua bisnisku teman-teman ya. Tapi sekarang kita harus mulai action lagi karena ada begitu banyak orang yang memang harus kita bantu sehingga aku harus banyak dapat penghasilan di berbagai macam ya cara yang bisa aku lakukan. Jadi aku akan maksimalkan semua pengetahuan ini teman-teman ya. Nah, jual Gaspi itu bisa dilakukan di game NFT. Ya jadi bahas game NFT terus jual Gaspinya. Di NFT juga bisa melakukan farming ya teman-teman dan tentu aja bisa jual akun. Bedanya farming RMT dan farming NFT adalah farming RMT harus dijual ke player lagi, game NFT farming bisa langsung dapatkan cuannya teman-teman. Nah, sama seperti di Capital City saat ini ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di Capital City ini kamu di sini bisa mendapatkan dengan dua cara ya kan. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan dengan RMT ya, ini bisa mendapatkan dengan RMT, kalian bisa jual kirim cashnya di sini ya teman-teman ke player yang lain nih di sini. Atau juga kalian bisa dengan NFT, kalian mining di sini ya. Dengan mining kalian bisa mendapatkan NFT, NFT-nya bisa dijual di OpenSea dan dipastikan laku teman-teman ya. Jadi kalian bisa lakukan dua cara di sini. Nah, lanjut lagi teman-teman. Itu yang terakhir, yang keempat adalah game scam. Jadi gimana caranya untuk masukkan dari game-game yang scam? Ya tentu aja ini adalah sebuah fakta di mana game itu ada 4 ya. Mau gimana pun juga ada 4, yaitu hiburan, RMT, NFT dan juga game yang sering scam. Dan banyak juga ya YouTuber-YouTuber yang jutaan subscribe-nya, ratusan ribu subscribe-nya ya selalu share game-game scam. Yang padahal itu harusnya tidak boleh di-share ya. Karena Koinspirasi Digital juga dulu sempat share karena ketidaktahuan dan setelah itu kita tidak pernah share lagi teman-teman. Nah, jadi memang di game scam ini yang harus kita pelajari adalah manajemen keuangan dan mengenal timing. Ya, ada banyak orang yang masuk ke game yang scam bahkan dia tahu itu scam mungkin. Ya harusnya tahu sih. Ya sekali main juga harusnya tahu. Aku juga kan cuma sekali main habis itu nggak main lagi gitu teman-teman. Kenapa? Karena di sini ya, kalau kalian mau mainkan game yang scam itu harus mengerti manajemen keuangan. Jadi ya karena udah tahu scam ya, karena udah tahu pasti scam dan kita nggak tahu ya tadi scamnya kapan, maka jangan all in. Ya ada begitu banyak teman-temanku itu all in di game scam dan habis uangnya. Dan teman-teman catat, kalau kalian mainkan game scam dan kalian tidak mempelajari pola uang ya, berapapun kalian dapat dari game scam itu akan habis. Ya, ada banyak teman-temanku yang ku kenal, mereka mainkan hal-hal yang scam itu ya. Itu berapapun dapatnya ratusan juta itu uangnya pasti habis, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalian tidak mengenal uang. Ya, dimana uang itu kalau didapatkan dengan mudah, ya, kalian akan merasa kalau kalian hebat sehingga kalian bisa mengeluarkan uang lebih banyak lagi di platform yang lain. Sehingga ya uang kalian akan habis terus. Jadi intinya sebenarnya kalau di game scam itu polanya adalah kalian harus mengenal uang. Nah, ngomong-ngomong tentang uang, kalian bisa belajar di Capital City Web ID. Di sini ada bioskop teman-teman ya. Di sini ada bioskop. Kalian cek aja di sana. Nah, ya atau bisa kalian juga di koinspirasidigital.com. Nah, itu lebih lengkap lagi. Di sana kita bahas bagaimana sih perbedaan orang kaya dan orang miskin cara berpikirnya tentang uang. Ya, dan itu akan membantu sekali ya dimanapun kalian beraktivitas mencari uang teman-teman. Karena kalau enggak, uang kalian akan selalu menuju ke nol. Itu teman-teman ya penting di sana. Jadi di sini memang harus berbeda ya teman-teman. Kita benar-benar pengen ngajarin banyak orang mengenal tentang uang. Aku nih orang kampung teman-teman ya. Aku nih orang di kampung, benar-benar di kampung. Tapi cara ngelola keuanganku jelas jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarku teman-teman. Itulah membuat aku bisa bukan hanya bertahan di dunia internet dari 2016 tapi tumbuh. Itu aja teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.